Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Listiani Sapitri dari kelas H dengan NPM 20344 akan memaparkan materi tentang pendapatan masyarakat dengan referensi buku dari Ibu Tuti Rastuti, SHMH dengan Bapak Gandhi Parmasista, SHMH dengan judul buku Kegiatan Ekonomi dalam Perspektif Hukum. Untuk itu, mari kita mulai membahas materi pendapatan masyarakat sesuai dengan PPT yang telah saya buat. Yang pertama, dimulai dengan pengertian pendapatan masyarakat. Apa itu pendapatan masyarakat? Pendapatan masyarakat merupakan penghasilan uang ataupun barang yang diterima oleh masyarakat untuk memenuhi kelangsungan hidup dan penghidupan seseorang baik secara langsung ataupun tidak langsung. Terdapat macam-macam pendapatan masyarakat yang terdiri dari dua. Yang pertama, pendapatan masyarakat real atau nyata, yaitu apabila masih berwujud sebagai barang konsumsi, alat produksi, dan jasa. Yang kedua, pendapatan masyarakat nominal, yaitu apabila telah diwujudkan dalam jumlah uang. Adapun sumber-sumber pendapatan masyarakat terdiri dari 4, yaitu bunga tanah, upah buruh dan upah tenaga kerja, bunga modal, dan laba pengusaha. Untuk lebih detailnya, akan dijelaskan pada slide berikutnya. Yang pertama yaitu bunga tanah. Menurut teori Ricardo menjelaskan bahwa bunga tanah adalah penggantian kerugian bagi penggunaan tanah, yang biasanya diperbaiki dengan pemupukan. Pengolahan tanah pengairan dengan cara melekatkan modal pada tanah itu. Yang kedua, ada upah buruh dan upah tenaga kerja. Pada upah buruh ataupun upah tenaga kerja mengandung dua macam pengertian. Yang pertama, dalam pengertian luas. Upah adalah yang diterima sebagai balas jasa semua macam pekerjaan yang tertuju pada usaha produksi, baik berupa pekerjaan yang menggunakan tenaga fisik ataupun tenaga rohani atau pikiran. Yang kedua, dalam pengertian terbatas. Upah yaitu yang diterima sebagai balas jasa semua macam pekerjaan yang tertuju pada usaha produksi yang menggunakan tenaga jasmani atau fisik. Selanjutnya yaitu teori upah buruh. Teori upah buruh terdiri atas dua aliran. Yang pertama, aliran psiokrasi, merupakan tinggi upah dibatasi oleh kebutuhan hidup buruh karena adanya pengaruh saingan. Pendapat ini menjadi dasar penyusunan pendapat aliran klasik. Yang kedua yaitu aliran klasik. Di dalam aliran klasik terdapat berbagai teori. Yang pertama, teori paralel Ricardo. Menurutnya, tinggi rendah upah buruh adalah sejajar. Yang kedua, teori upah besi Ferdinand Lassalle. Menurut Lassalle, menganggap ada upah asli dan ada upah pasar. Yang ketiga, teori nilai lebih atau teori pemasaran. Menurut Karl Marx, kaum kapitalis sebagai pengusaha membeli tenaga kerja dari kaum buruh dengan cara menukarkannya berdasarkan biaya hidup bagi buruh dan keluarganya. Buruh itu umumnya bekerja lama daripada waktu kerja yang dibutuhkan untuk hidup baginya dan keluarganya, sehingga pada hakikatnya buruh menghasilkan barang yang lebih tinggi nilainya daripada nilai tenaga kerja yang telah diberikannya. Maka terdapat beberapa yang dimiliki oleh pengusaha. Yang keempat yaitu teori upah menurut Stuart M. Coolidge. Dalam setiap perekonomian, rakyat selalu ada dana yang digunakan untuk membayar upah. Tingginya upah tergantung pada besarnya dana dan jumlah buruh yang memperoleh bayaran dari dana sejumlah buruh memperoleh tambahan upah. Akibatnya adalah penurunan upah bagi kelompok yang lainnya. Yang kelima yaitu teori kekayaan rakyat menurut von Bombauer dan Wicksell. Merupakan perbaikan dari teori dan upah.
Dana itu merupakan kekayaan rakyat yang tidak termasuk tanah yang digunakan untuk menjamin kehidupan kaum buruh selama waktu barang-barang modal masih belum masak menjadi barang-barang konsumsi atau belum menghasilkan barang-barang konsumsi. Yang keenam, yaitu teori etika. Menurut golongan agama dan sosialis berpendapat bahwa bagaimanapun juga tingginya upah itu harus seimbang dengan kebutuhan mendekati kebutuhan hidup bagi buruh dan keluarganya. Di dalam upah buruh dan upah tenaga kerja terdapat co-partnership atau Moedervennootschap, yaitu sistem pengupahan dengan gaji pokok dan pemberian bonus bukan dalam bentuk uang namun kepemilikan usaha atau kepemilikan andil pada perusahaan. Sumber pendapatan masyarakat yang ketiga yaitu bunga modal. Bunga modal merupakan penggantian kerugian yang diterima oleh pemilik modal karena telah menyerahkan penggunaan modal tersebut. Yang dimaksud modal di sini adalah uang. Adapun teori bunga modal, yang pertama, menurut teori penyerahan hak, yaitu uang yang digunakan itu mempunyai fungsi untuk memperoleh atau menghasilkan barang atau jasa, maka bunga harus dibayar sebagai pengganti jasa bagi penggunaan uang tersebut, dapat disebut dengan teori produktivitas. Yang kedua, menurut teori preferensi likuiditas. Keynes mengatakan bahwa bunga itu suatu pengorbanan likuiditas. Apabila suatu pihak meminjam uang, maka ia akan kehilangan likuiditas. Maka balas jasa harus dibayarnya bunga. Yang ketiga, teori pembedaan nilai atau agio. Von Bohm-Bawerk dan Irving Fisher berpendapat bahwa ada perbedaan nilai agio antara uang yang dimiliki sekarang dan uang yang nilainya lebih tinggi daripada yang dikuasai di kemudian hari. Yang keempat, laba pengusaha. Laba adalah pendapatan yang diterima pengusaha sebagai pemilik perusahaan. Di dalam laba pengusaha terdapat 3 teori. Yang pertama, teori residual. Menurut Ricardo, memandang laba pengusaha sebagai sisa dari pendapatan setelah semua ongkos produksi dibayar. Yang kedua, menurut teori dinamis, yaitu akan memperoleh kemajuan dari laba. Yang ketiga, menurut teori Anglo-Amerika. Menurut Marshall, pengusaha layak menerima premi risiko sebagai balas jasa penyerahan kecakapan. Selain dari pendapatan masyarakat, dikenal juga pendapatan individu atau pendapatan perorangan yang terbagi menjadi 2. Yang pertama, pendapatan asli, yaitu yang diperoleh setiap orang yang langsung ikut serta menghasilkan barang, yaitu pemilik tanah, pemilik tenaga kerja, pemilik modal, dan usahawan. Yang kedua, pendapatan tidak asli atau sekunder. Pendapatan yang diperoleh pihak yang tidak langsung bekerja dalam penyelenggaraan produksi, misalnya seorang dokter yang bekerja di pabrik mobil. Sesungguhnya memang sulit memperhitungkan hasil atau pendapatan masyarakat karena yang pertama, kurang lengkapnya statistik. Yang kedua, bahaya perhitungan 2 kali atau double counting. Yang ketiga, kesukaran penafsiran nilai atau harga barang atau jasa. Yang keempat, kesukaran menentukan batas antara konsumsi akhir atau final dan konsumsi pertengahan atau intermediate. Selanjutnya masuk kepada pengertian pasar. Apa itu pasar? Pasar adalah area tempat jual beli barang atau jasa dengan penjual lebih dari 1 orang yang di dalamnya terjadi proses interaksi antara permintaan pembeli dan penawaran penjual, sehingga menetapkan harga dan jumlah yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Adapun macam-macam pasar yang terdiri dari 4. Yang pertama, pasar sempurna dan tidak sempurna. Pasar persaingan sempurna atau perfect market adalah pasar yang mobilitasnya sempurna yang dilihat dari sumber daya yang ada, serta dilengkapi oleh pengetahuan yang baik dari penjual dan pembeli.
sehingga hasil dari interaksi keduanya menghasilkan harga pasar yang benar-benar real. Sedangkan persaingan tidak sempurna atau imperfect competition adalah struktur pasar di mana penjual atau pembeli memiliki kekuatan pasar atas harga, yang mana mencegah pasar beroperasi di bawah persaingan sempurna. Yang kedua, yaitu pasar monopoli. Pasar monopoli merupakan sebuah pasar yang terjadi dan terbentuk ketika dalam kondisi seluruh penawaran terhadap sejenis produk, baik itu barang maupun jasa, dalam pasar dikuasai seorang penjual atau sejumlah beberapa penjual tertentu. Kata monopoli berasal dari bahasa Yunani, yakni monos yang artinya satu dan polis yang berarti penjual. Yang ketiga yaitu pasar oligopoli. Pasar ini merupakan pasar yang terdiri dari hanya beberapa produsen saja, dan ada kalanya hanya berdiri dari dua pelaku usaha saja. Pasar seperti itu dinamakan pasar duopoli. Oligopoli hanya terdiri dari sekelompok kecil pelaku usaha. Pada pasar ini hanya ada beberapa pelaku usaha yang menguasai pasar, baik secara diam-diam maupun bersama-sama. Yang keempat, yaitu pasar persaingan monopolistik. Pasar yang berada di antara dua jenis pasar yang ekstrim, yaitu pasar persaingan sempurna dan monopoli. Pasar monopolistik didefinisikan sebagai suatu pasar di mana terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang yang berbeda corak atau differentiated product. Selanjutnya masuk kepada Undang-Undang Ketenagakerjaan tentang pembahasan UMR, PHK, dan outsourcing. UMR diatur di pasal 89 Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang berbunyi, upah minimum sebagai dimaksud dalam pasal 88 ayat 3 huruf A dapat terdiri dari atas upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten atau kota, upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten atau kota. Yang kedua yaitu PHK. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2020 Pasal 163, pengusaha dapat melakukan PHK terhadap pekerja atau buruh dalam hal terjadi perubahan status, penggabungan, peleburan, atau perubahan kepemilikan perusahaan dan pekerja tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja. Yang ketiga yaitu outsourcing. Berdasarkan pasal 64 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja atau buruh yang dibuat secara tertulis. Sekian dan terima kasih. Maaf apabila ada salah dalam penulisan maupun pengucapan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.